Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu belas kasihan Yesus terhadap orang sakit pada hari Sabat. Lukas 6 ayat 9. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus membenarkan dirinya sendiri dalam melakukan perbuatan belas kasihan terhadap orang lain pada hari Sabat. Perhatikan di sini, pada hari Sabat Kristus masuk ke rumah ibadat. Perhatikan, setiap kali kita beroleh kesempatan, sudah menjadi kewajiban kita untuk menguduskan hari Sabat dalam perhimpunan ibadah. Pada hari Sabat harus ada pertemuan kudus dan janganlah tempat ibadah kita kosong tanpa alasan yang benar. Di rumah ibadah pada hari Sabat itu ia mengajar, memberikan dan menerima pengajaran dari Kristus adalah pekerjaan yang sangat patut dilakukan pada hari Sabat di rumah ibadah. Kristus mengambil setiap kesempatan untuk mengajar, bukan saja kepada murid-muridnya, melainkan juga kepada orang banyak. Seorang sakit yang ditangani Kristus duduk di antara para pendengarnya. Seorang yang mati tangan kanannya datang untuk belajar dari Kristus. Tidak disebutkan apakah dia berharap untuk disembuhkan, namun orang-orang yang ingin disembuhkan oleh anugerah Kristus harus bersedia pelajari pengajaran Kristus. Di antara orang-orang yang mendengar pengajaran Kristus yang sangat baik dan menyaksikan mujizat-mujizatnya yang luar biasa itu, ada sebagian yang hanya datang tanpa maksud apapun selain untuk berseteru dengannya. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu seharusnya bersikap adil dengan memberinya peringatan saja bahwa kalau dia menyembuhkan pada hari Sabat, mereka akan memandang tindakannya itu sebagai pelanggaran terhadap hukum keempat. Sebab perkara seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah ada yang mampu menyembuhkan seperti dia. Bukannya memberi peringatan, mereka sebaliknya mengamat-amati Yesus bagaikan singa mengintai mangsanya. Apakah ia akan menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat menemukan alasan untuk mempersalahkan dia dan mengejutkannya dengan dakwaan? Yesus Kristus tidak merasa malu ataupun takut untuk mengakui tujuan anugerahnya di hadapan orang-orang yang dia tahu hendak melawannya. Ia mengetahui pikiran mereka dan apa yang mereka rencanakan. Ia lalu menyuruh orang sakit itu bangun dan berdiri di tengah untuk menguji iman dan keberaniannya. Ia bertanya langsung kepada para lawannya dan menantang keyakinan hati nurani mereka. Apakah memang benar
Tujuan hukum keempat adalah untuk mencegah orang untuk berbuat baik pada hari Sabat, untuk melakukan suatu perbuatan baik yang harus mereka lakukan bila ada kesempatan dan tidak dapat ditunda-tunda lagi. Manakah yang sah menurut hukum pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Di antara orang-orang jahat, tidak ada lagi yang lebih gila dan liar seperti para penyesah, karena mereka selalu berusaha berbuat jahat terhadap orang-orang yang berbuat baik. Kristus menyembuhkan orang yang malang itu dan memulihkan tangan kanannya dengan suatu perkataan. Meskipun ia tahu bahwa musuh-musuhnya bukan saja merasa tersinggung karenanya, tetapi juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerangnya. Janganlah kita menarik diri dari kewajiban atau pekerjaan baik kita hanya karena tekanan yang kita temui ketika melakukannya. Melihat kejadian itu, lawan-lawannya semakin marah kepadanya. Mereka bukannya diyakinkan bahwa dia adalah guru yang datang dari Allah lewat mujizat ini seperti seharusnya dan mengasihinya sebagai orang yang berbuat baik kepada umat manusia. Mereka malah dipenuhi dengan amarah. Mereka merasa kesal karena tidak berhasil mencegahnya, berbuat baik atau menghalang-halanginya untuk semakin mengasihi orang banyak. Mereka marah pada Kristus, marah pada orang banyak, dan marah pada diri sendiri. Amarah adalah kebebalan yang singkat, sedangkan kedengkian adalah kebebalan yang berlarut-larut. Kedengkian mereka itu tidak terkuasai, terutama karena harapan yang tidak tercapai. Waktu mereka tidak berhasil mencegahnya, mengadakan mujizat ini, mereka pun berunding. Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Cara apa lagi yang dapat mereka ambil untuk menjatuhkannya? Kita mungkin terheran-heran melihat bagaimana anak-anak manusia bisa begitu jahat, sedangkan anak Allah begitu sabar menanggung kejahatan mereka itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kami baca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari hari. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Apapun yang kami kerjakan, kami pertaruhkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Berkati, sertai, dan lindungilah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.